keterangan singkat kayak gini. Contoh nih, produknya namanya PillPack. Terus keterangannya adalah solusi untuk manajemen obat harian Anda. Di sini juga ada nama. Berarti kan kalau aku seumpama adalah kelompok 13, namaku adalah Meka dan Bianda gitu. Di sini ada gambar biar orang tuh langsung kebayang, macam apa itu PillPack gitu. Terus di halaman selanjutnya, kalian akan membahas topik masalah. Yaitu, kalian kan memilih tuh, ada yang parenting, ada kesehatan, apa yang parenting? Kesehatan mental, kesehatan, lingkungan, apalagi kesetaraan gender kan disuruh milih kan topiknya awal-awal. Iya. Nah, di sini kita membahas yang lebih makro atau masalah yang lebih besar. Topik yang aku ambil itu kesehatan. Jadi di halaman ini yang aku angkat adalah masalah kesehatan di Indonesia. Apa aja di antaranya? Ada 3, ada kekurangan tenaga medis, ada peningkatan jumlah pasien penyakit kronis, ada juga layanan kesehatan yang kurang memuaskan. Ini adalah topik masalah yang kalian pilih. Aku memilih kesehatan. Intinya kalau masalah kesehatan itu apa aja toh gitu. Isinya kurang lebihnya ini. Terus di halaman selanjutnya, inilah masalah utama yang kalian angkat. Kalau di pohon masalah, itu kan ada masalah utama kan? Atasnya dampak, bawahnya akar. Nah, yang tengah itu yang kalian bahas. Di sini aku membahas masalah utama yang aku pilih, yaitu tantangan pengelolaan obat untuk lansia dan pasien berpenyakit kronis. Masalahnya aku jelaskan di sini bahwa mereka salah minum obat, sulit mengelola obat harian karena adanya penurunan ingatan yang menyebabkan dia tidak mandiri untuk minum obat. Jadi harus dibantu orang. Kayak di gambar nih. Jadi si kakek ini tuh kalau minum obat terus tanya anaknya, ini obatnya bener gak? Yang ini enggak yang harus diminum gitu. Terus di slide ini juga aku menunjukkan ada data bahwa ada 25,9 juta orang yang masuk usia lansia. Kalau seandainya dia masuk usia lansia dengan keterangan 25,9 juta berdasarkan BPS, berarti di antara mereka itu juga banyak yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi dan jantung. Kalau dia punya penyakit kronis berarti harus minum obat. Nah, arahnya ke situ. Jadi kalau nanti kalian akan membahas masalah yang diangkat, itu harus disertai dengan data yang menunjang. Bahwa iya betul ini masalah banyak orang gitu. Nah, begitu sudah selesai halaman masalah yang diangkat, itu kalian udah mulai membahas idenya. Apa idenya yang mana? Nah, idenya ini adalah kalau aku contohkan, PillPack ini adalah solusi manajemen obat harian. Apa itu PillPack? Ini tuh kayak 5W1H itu loh yang aku bilang. Ini what? Produk non-digital yang dirancang untuk membantu lansia dan pasien penyakit kronis mengelola obat-obatan mereka dengan lebih efisien. Kalau kalian lihat lagi, ini tuh adalah pernyataan tim. Kan tahu kan ada tujuan tim, ada pertanyaan kan? Iya. Bagaimana kita bisa? Nah, ini tuh ku jawab di sini. Hmm. Nah, jadi lembar kerja sebelum-sebelum itu nyambung ya, guys. Jadi itulah dirangkum di dalam satu presentasi. Terus aku kasih visual nih di sini. Maksudnya gimana? Dari awalnya pasien itu dikasih obat segini banyak, terus dia harus buka satu-satu gitu ya, mensortir, oh hari ini, detik ini dia harus minum yang ini, secara manual menjadi seperti ini produknya. Tinggal dalam satu saset. Ini udah ngebahas visual purwarupa, ya kan? Nah, purwarupanya itu lebih detailnya lagi, aku jelaskan di fitur dan manfaat. Jadi, di dalam box ini, bentuknya seperti ini kurang lebihnya. Fiturnya apa aja? Fiturnya ada pengingat otomatis, ada kompartemen harian atau organisir sesuai dengan jadwal, ada portable dan mudah dibawa. Manfaatnya apa? Manfaat ini aku ambil dari hasil. Kalau di SOAR, itu ada hasil kan, result. Nah, ini aku ambil. Manfaat utamaku, aku ingin mengurangi resiko salah dosis dan waktu minum obat. Yang kedua, aku ingin meningkatkan 70% kepatuhan terhadap jadwal obat dan kualitas hidup pengguna.
Yang ketiga, mengurangi beban keluarga atau pengasuh dalam pengawasan lansia yang perlu mengonsumsi banyak jenis obat sebanyak 80%. Ini aku dapat dari mana? Dapat dari SOAR yang R. Nih, fitur utama ini adalah kalian tadi kan buat website, isinya apa aja? Oh, ada tes MBTI, Kak, ada tes parenting, ada kuis, ada apa? Itu fitur masuknya. Terus begitu udah kalian bahas tentang purwarupanya, what-nya, ini kan what nih, bahas tentang why. Kenapa ada ide kalian? Kalian harus memberikan alasan kenapa ide kalian itu penting saat ini. Seperti aku contohkan, kenapa PilPack cocok diluncurkan saat ini? Karena ada peningkatan jumlah lansia dan pasien penyakit kronis. Ada masalah sistem kesehatan yang overload. Nah, sekarang juga perkembangan teknologi kesehatan digital ini udah mumpuni. Jadi kalau PilPack dikeluarkan sekarang, orang bisa pakai. Itu why. Nah, kalian websitenya berarti harus ada alasannya. Kenapa website itu dibuat sekarang? Mungkin kalian menilai bahwa tidak ada website parenting yang memberikan self assessment terkait dengan cara parenting orang tua. Nah, itu kan salah satu alasan ya kan? Nah, kalian carilah alasannya kenapa website kalian itu tepat dikeluarkan sekarang. Why? Selanjutnya, di slide selanjutnya, setelah kita bahas what, why, di sini lebih lengkapnya lagi ini strategi. Nah, aku nggak membahas tentang apa itu detailnya secara harus gimana, enggak. Tapi yang paling penting itu ada where, ini tuh where, ya kan? Ini who, terus ini when, ini where juga. Ini where nih dua ini. Maksudnya apa? Ini kan strategi pemasaran ya. Kalian kan juga pengen ya website itu tuh secara komersil itu kan dibutuhkan. Atau gini deh pandangannya. Kalian buat website itu semata-mata tujuannya untuk apa? Apakah hanya untuk mengedukasi atau kalian juga pasti membutuhkan uang bukan untuk memulai website itu? Website itu kan butuh modal. Nah, sekarang bayangkan kalian itu ketemu calon investor. Calon investor atau orang yang ingin mendanai website kalian. Jadi kalian tuh harus menjelaskan dan meyakinkan bahwa websitenya itu bagus. Seperti yang di sini, strategiku apa untuk PilPack? Pertama, kalau mau pakai PilPack itu ada dua caranya. Bisa lewat rumah sakit, klinik atau apotek, bisa lewat platform digital, website atau apps. Targetku siapa? Ini who. Targetnya adalah 100.000 pengguna dalam 2 tahun. Siapa aja? Ada lansia, pasien penyakit kronis, atau keluarga pasiennya. Strateginya apa? Nah, strategi promosi ini juga aware. Maksudnya aware apa? Gimana caranya orang tuh bisa ngerti ini tuh ada PilPack. Pertama ya kita promosi lewat digital marketing. Yang kedua aku akan menggunakan influencer kesehatan. Nah, ini kan ngomongin cara nih, cara gitu, strateginya untuk orang bisa kenal PilPack. Nggak ujuk-ujuk orang kenal PilPack kan. Terus promosi waktunya gimana? Nah, dalam waktu 1 tahun, 3 bulan pertama, aku akan membangun kerjasama dengan rumah sakit, buat website, buat apps. Terus 6 bulan setelah itu, aku akan ekspansi ke kota-kota lain, nambah fitur, dan lain-lain. Jadi, buat strateginya itu yang semampu kalian dan semasuk akal mungkin, guys. Jadi nggak usah yang terlalu complicated. Postingan Instagram 1 minggu 4 kali gitu, nggak usah. Pokoknya kalian tahu bahwa 3 bulan pertama tujuan kita apa, 4 bulan apa, 5 bulan apa. Ini adalah strategi. Selanjutnya, di slide terakhir, kalian menunjukkan cara makainya. Oh, di dalamnya tuh gimana? Kalau ini sama nih kayak proses pemakaian PilPack. Karena caranya tadi ada dua, berarti ada dua. Ada di lewat layanan kesehatan, ada lewat website. Gak usah detail, kalau aku kasih contoh di PilPack ini, kalau lewat layanan kesehatan, mereka kan kalau ke dokter, lewat rumah sakit atau klinik atau puskesmas, dia konsul. Begitu konsul kan dia bayar.
Ya kalau dia BPJS kan tapi tetap ada proses kan kasir. Nah di dalam proses inilah dia ketemu, ditawarin, Bapak mau nambah pil pack nggak? Jadi obatnya itu Bapak nggak usah nunggu. Bapak nanti tinggal pulang di rumah, obatnya sudah di packing. Nah kalau seandainya dia mau menambah biaya pil pack, dia nggak perlu lama nunggu obat di apotek rumah sakit, langsung pulang karena obat-obatannya akan dikirim ke rumah, bentuknya udah begini, udah di packing. Kalau udah di packing, dia tinggal sobek. Kalau udah tinggal sobek, tinggal minum. Terus kalau lewat website atau aplikasi, dia harus punya resep dokter. Jadi dia ke websitenya nih, ke websitenya PillPack atau appsnya PillPack, mengunggah resep. Begitu udah diunggah resepnya, dikirim obatnya, bentuknya udah seperti ini, tinggal sobek, minum. Udah selesai. Itulah presentasinya. Jadi nanti kalian juga akan membuat hal yang serupa. Kenapa sih websitenya itu penting? Kayak gimana bentuknya? Gimana prosesnya nanti? Tujuannya siapa? Kalian pengen ngapain? Nah, itulah. Inilah yang disebut presentasi. Jadi purwarupa itu bentuknya yang kalian tadi lihat, bentuk ideku yang di dalam otakku tuh kayak gimana. Presentasi itu gambaran jelas dari produknya. Apa itu produknya? Kalian memberikan pengenalan tentang produknya. Kenapa produknya penting? Gini loh cara makainya. Kenapa ini penting? Nah, itu. Karena tujuanku adalah aku ingin orang memahami bahwa ide solusiku ini bagus. Kalau dia tertarik, dia bisa berinvestasi. Sebenarnya arahnya kan ke sana. Oh, bagus nih idenya. Gitu. Dampaknya luas nih. Ada pertanyaan? Makin bingung atau makin jelas? Ada jelasnya, ada bingungnya. Nggak kedengeran. Masa belum di ini? Oh iya. Ada jelasnya, ada bingungnya. Makin jelas ya. Iya. Jadi kalian tahu perbedaannya purwarupa dan presentasi? Iya. Iya. File purwarupa sama presentasi jangan kebalik-balik. Takutnya begitu kalian buat purwarupa, itulah presentasinya. Bukan ya. Hmm. Jadi presentasi tadi lebih lengkap. Kalian bisa bicara menggebu-gebu kayak aku tadi loh. Presentasinya. Kayak seakan-akan kalian mau beli dong gitu pil pack aku. Seakan-akan seperti itu. Nah, waktu kalian masih 2 minggu lagi untuk menyelesaikan Purwarupa, tanggal 12 Oktober, kalian punya tambahan 2 minggu lagi buat presentasi. Harusnya cukup. Oce, Oke. apa pertanyaannya? Ada pertanyaan? Cukup? Udah tahu setelah ini harus apa? Iya. Oke. Kalian harus mulai melakukan penyelesaian Purwarupa. Selesai dulu. Besok Sabtu kita tidak ada kelas live session, gunakan untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas. Jadi jangan ditumpuk H-1 ya. Terus tanggal 12 Oktober itu kan hari H Purwarupa final selesai. Itu kita akan melakukan kelas seperti minggu lalu. Yang tadi ini aku ulang ya secara timeline biar kalian ingat. Ingat bahwa nanti tanggal 12 Oktober akan tetap ada presentasi Purwarupa final yang aku akan memberikan feedback. Purwarupa kalian sudah cukup matang, silahkan lakukan pembuatan presentasi. Atau kalau seandainya Purwarupanya masih ada yang diperbaiki, masih ada waktu kalian siapkan presentasinya. Iya, Kak. Oke, Oke. cukup paham, bisa dipahami, dimengerti. Bisa, Kak. Insya Allah Oke. bisa. Kalau seandainya masih ada yang bingung, tolong segera kabari aku ya. Siap. Aku yakin kalian tuh sebenarnya udah tahu mau buat apa. Tinggal sekarang adalah gimana mengemasnya dengan baik.
Oke. Idenya tuh bagus, tapi kalau eksekusinya jelek, sayang idenya nggak kelihatan. Ya kan? Jadi manfaatkan waktu yang ada supaya ide kalian kelihatan. Oke? Oke, Ya Kak. udah, kita foto dulu yuk. Kita dokumentasi ya, foto ya. Iya, ayo. Satu, dua. Polos. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh leave. Jangan lupa isi absen ya. Iya, Kak. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Bye-bye. Terima kasih banyak. Maaf. Oh, presentasinya benar-benar bagus.